COVID-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Penyakit ini pertama kali merebak di Wuhan, Cina, lalu menyebar hampir ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi. Gejala utama penyakit COVID-19 antara lain batuk, demam, dan sesak nafas. Penyakit ini menyerang semua golongan termasuk dewasa, lansia, maupun anak-anak. Kejadian penyakit ini menyebabkan COVID-19 ini mendunia. Pada tanggal 8 Mei 2020, mencapai lebih dari 3 juta orang dengan angka kematian lebih dari 200.000 di 215 negara. Sementara di Indonesia, angka kejadiannya mencapai 12.776 orang. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan di laut kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang yang ada di pasar itu. Saat ini, data dari negara terkait positif penyakit COVID-19 sudah sampai 5.032 dan meninggal 145.828. Gejala apa saja sih yang disebabkan oleh virus COVID-19 dan dirasakan oleh organ tubuh kita? Pertama, gejala infeksi pada mata ditandai dengan mata kemerahan serta pembengkakan. Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dari infeksi pada konjungtiva, yaitu jaringan yang melapisi bagian dalam kelopak dan menutupi bagian putih pada mata. Virus corona menyerang sel-sel epitel yang melapisi dan melindungi saluran pernafasan, serta alveoli atau dinding kantung udara kecil yang menyerupai anggur. Kerusakan memicu pneumonia yang diiringi dengan sesak nafas dan nyeri pada dada. Dalam kasus yang parah, kondisi tersebut dapat memicu sindrom gangguan pernapasan akut yang menyebabkan kegagalan fungsi organ paru-paru. Gejala COVID-19 yang berupa demam dan peradangan akan mengganggu pembuluh darah, sehingga sel-sel darah dalam tubuh lebih rentan mengalami penggumpalan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penggumpatan pembuluh darah di seluruh organ dan jaringan dalam tubuh. Jika gumpalan terjadi pada paru-paru, kondisi tersebut dikenal dengan emboli paru yang beresiko mengancam nyawa. Adanya masalah pada aliran darah dapat memicu gangguan pembekukan darah yang sering dikaitkan dengan stroke dan pendarahan di otak. Kondisi tersebut ditandai dengan sejumlah gejala seperti sakit kepala, pusing, kebingungan, gangguan kesadaran, penurunan kontrol motorik, delirium, serta halusinasi. Gejala infeksi pada jantung ditandai dengan detak jantung tidak teratur, gagal jantung, serta henti jantung. Selain infeksi peradangan yang dialami oleh pengidap penyumbatan pembuluh darah ini, jantung dapat memicu pecahnya plak lemak sehingga menghalangi atau menghentikan aliran darah pada organ dan jaringan. Virus corona dapat memicu disfungsi hati sebagai akibat dari infeksi langsung. Bukan itu saja, gejala yang satu ini terjadi karena peradangan sistematik yang dimediasi oleh sistem kekebalan tubuh, serta penyumbatan sirkulasi yang memotong aliran darah menuju organ. Gejala infeksi yang terjadi pada saluran pencernaan ditandai dengan diare, mual, muntah, serta sakit perut. Pengumbatan pembuluh darah pada organ pencernaan sendiri disebabkan oleh pembekuan abnormal yang merusak organ usus. Jika kondisi ini terjadi, prosedur operasi dibutuhkan segera. 1. Lakukan vaksinasi sesuai anjuran yang diterapkan oleh pemerintah. 2. Konsumsi vitamin secara rutin agar sistem kekebalan tubuh kita semakin meningkat dan terjaga dengan baik serta menghindari dari virus yang tersebar saat ini. Berolahraga yang rutin dapat membuat imun tubuh menjadi meningkat dan terhindar dari virus COVID-19. Mengkonsumsi minuman yang mengandung vitamin C, B1, dan E, contohnya UC 1000, karena sangat cocok untuk daya tahan imun tubuh kita. 5. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan untuk makhluk lainnya seperti hewan. Lakukanlah vaksinasi terhadap mereka juga karena menjaga lingkungan di rumah agar tidak terkena penyakit yang lainnya. Konsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter untuk kesehatan tubuh kita. Hal yang harus diperhatikan pada saat masa pandemi ini yaitu social distancing, istirahat yang cukup, dan jaga pola makan.
Hal yang tidak boleh dilakukan pada saat pandemi yaitu berkumpul di satu tempat, tidak cuci tangan setiap setelah beraktivitas, dan tidak memakai masker. Itu saja video diskusi singkat perihal COVID-19 dari saya. Terima kasih.